Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membawakan materi tentang atribusi sebagai konsep dasar perilaku sosial. Saya Muhammad Haris Ahmad Zain akan pertama-tama menjelaskan pengertian dari atribusi terlebih dahulu. Teori atribusi pertama kali dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 dan dikembangkan lebih lanjut oleh Edward Jones dan Keith Davis pada tahun 1965. Lalu Harold Cayley pada tahun 1967 dan Bernard Wiener 1974. Yang dimaksud atribusi adalah proses menyimpulkan motif, maksud, atau karakteristik orang lain dengan melihat perilaku yang tampak dari orang tersebut. Teori atribusi menyuguhkan sebuah kerangka kerja untuk memahami bagaimana setiap individu menafsirkan perilaku mereka sendiri dan perilaku orang lain. Teori atribusi menekankan pada bagaimana individu menafsirkan berbagai kejadian dan bagaimana hal ini berkaitan dengan pemikiran dan perilaku mereka. Arti atribusi menurut para ahli, menurut Fritz Heider, terdapat dua pengertian atribusi, yaitu atribusi sebagai proses persepsi dan atribusi sebagai penilaian kausalitas. Yang dimaksud dari atribusi sebagai proses persepsi adalah atribusi merupakan inti dari proses persepsi manusia. Persepsi dilakukan untuk mengetahui dan memahami orang lain. Yang kedua, yang dimaksud dari atribusi sebagai penilaian kausalitas. Ketertarikan Heider pada kognisi sosial telah mengantarkannya pada perumusan atribusi selanjutnya. Menurutnya, kognisi sosial adalah proses di mana orang merasakan dan membuat penilaian terhadap orang lain. Disinilah kemudian muncul atribusi sebagai penilaian kausalitas yang menekankan pada penyebab orang berperilaku tertentu. Terdapat dua atribut kausalitas, yaitu atribusi personal dan impersonal. Atribusi personal adalah penyebab personal atau pribadi, merujuk pada kepercayaan, hasrat, dan intensi yang mengarahkan pada perilaku manusia yang memiliki tujuan. Yang kedua, atribusi impersonal adalah penyebab dari luar pribadi yang bersangkutan, yang merujuk pada kekuatan yang tidak melibatkan intensi atau tujuan. Untuk itu, dalam ranah persepsi sosial, orang akan berupaya untuk menjelaskan terjadinya sebuah perilaku. Heider juga membagi sumber atribusi terhadap tingkah laku menjadi dua, yaitu atribusi internal dan eksternal. Yang pertama, atribusi internal atau atribusi disposisional adalah tingkah laku seseorang yang berasal dari diri orang yang bersangkutan, yang disebabkan oleh sifat-sifat atau disposisi unsur-unsur psikologi yang mendahului tingkah laku. Yang kedua, atribusi eksternal atau atribusi lingkungan, yaitu tingkah laku yang berasal dari situasi, tempat atau lingkungan, atau luar dari orang yang bersangkutan. Teori atribusi dikemukakan oleh Heider, lalu kemudian dikembangkan oleh Edward Jones dan koleganya. Edward Jones dan koleganya mempelajari kekuatan disposisional dan lingkungan pada atribusi kausal. Menurut mereka, ada 4 faktor secara umum mempengaruhi proses atribusi, yaitu pertama, kekuatan faktor lingkungan, 2, efek perilaku aktor pada pengamat, 3, harapan pada perilaku itu, 4, tindakan-tindakan alternatif atau unik yang ada. Perkenalkan, nama saya Arun Siti Zulaikah dari Prodi Bimbingan Konseling Islam 1B. Baik, saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya. Yang pertama, kapan atribusi dibuat, dan yang kedua, tujuan proses atribusi.
Pembuatan teori tentang atribusi dikemukakan oleh Wertheimer pada tahun 1958. Ia mengemukakan motif kuat dalam diri manusia, yakni yang pertama, kebutuhan membentuk pengertian mengenai jangka panjang yang terpadu. Yang kedua, kebutuhan untuk mengendalikan lingkungan. Menurut Heidegger, setiap orang, dan bukan hanya para psikologi saja, mencari penjelasan atau perilaku orang lain. Hasilnya ia namakan dengan psikologi Naim, yaitu teori umum mengenai perilaku manusia yang dianut setiap orang awam untuk dapat meramalkan bagaimana orang lain berperilaku. Kita harus mempunyai sedikit teori dasar mengenai perilaku manusia. Materi yang selanjutnya ialah tujuan proses atribusi. Ada macam asumsi tentang tujuan proses atribusi. Yang pertama, proses-proses atribusi mempunyai tujuan memperoleh pemahaman terhadap dunia. Kesimpulan-kesimpulan dibuat untuk memahami lingkungan dan memprediksi kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Yang kedua, proses atribusi yang dipelajari secara alami dan mempunyai tujuan untuk menjelaskan tindakan-tindakan sendiri serta berusaha mengendalikan tindakan orang lain yang mempunyai hubungan interpersonal dekat dengan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Devi Nur Habibah dari Prodi Bimbingan Konseling Islam IAIN Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan model-model atribusi. Model atribusi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu model Heidegger, yang kedua model inferensi korespondensi, dan yang ketiga yaitu teori Kelly atribusi. Oke, langsung saja untuk teori model Heidegger. Menurut teori ini, perilaku seseorang dapat disimpulkan disebabkan oleh kekuatan-kekuatan internal atau termasuk disposisi. Kekuatan-kekuatan lingkungan terdiri dari faktor situasi yang menekan sehingga memunculkan perilaku tertentu. Kekuatan-kekuatan internal atau personal force dilihat sebagai hasil dari kemampuan atau ability, power, dan usaha yang ditunjukkan seseorang. Yang kedua yaitu teori inferensi korespondensi. Mereka menganalisa kondisi-kondisi yang memunculkan atribusi disposisional atau apa yang mereka sebut dengan istilah inferensi korespondensi, yaitu kasus di mana pengamat memutuskan bahwa disposisi khusus dari aktor atau pemimpin stimuli adalah penjelasan yang cukup masuk akal bagi perilaku atau tindakan aktor. Yang ketiga yaitu teori Kelly atribusi kausal. Memfokuskan diri pada pertanyaan apakah perilaku seseorang berasal dari faktor internal atau eksternal. Untuk menjawab pertanyaan ini, ada beberapa aspek yang mesti dipertimbangkan, yaitu konsensus, konsisten, dan distingsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi kelompok kami. Teori atribusi adalah proses menyimpulkan motif, maksud, dan karakteristik orang lain dengan melihat pada perilakunya yang tampak. Terdapat 2 jenis atribusi kausalitas, yaitu atribusi personal dan atribusi interpersonal. Faktor yang secara umum mempengaruhi proses atribusi yaitu kekuatan faktor lingkungan, efek perilaku aktor pada pengamat, harapan mengenai perilaku itu, tindakan-tindakan alternatif yang ada. Atribusi terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama, lokasi penyebab atau peristiwa atau tindakan tertentu yang disebabkan oleh keadaan internal. Yang kedua yaitu stabilitas atau mengandung makna seberapa permanen atau berubah-ubahnya suatu sebab. Yang ketiga, pengendalian atau dapat atau tidak dapatnya kita dikendalikan oleh seseorang individu. Pembuatan teori tentang atribusi dimulai oleh Fritz Heidegger pada tahun 1985. Dia mengungkapkan 2 motif kuat dalam diri manusia, yakni
kebutuhan membentuk pengertian mengenai jangka praya yang terpadu membentuk. Yang kedua yaitu kebutuhan untuk mengendalikan lingkungan. Proses atribusi mempunyai tujuan memperoleh pemahaman terhadap dunia. Proses atribusi yang dipelajari secara alami dapat mempunyai tujuan untuk menjelaskan tindakan-tindakan sendiri serta berusaha mengendalikan tindakan orang lain yang mempunyai hubungan interpersonal dekat dengan dirinya. Teori-teori atribusi dibagi menjadi 3, yaitu attribution theory, teori inferensi koresponden, dan teori kovariasi. Model-model atribusi dibagi menjadi 3, yaitu model Heider, teori inferensi korespondensi, dan teori Kelly atribusi kasual. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.